Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat jaringan komputer dengan studi kasus tugas dari dosen Dr. Hendra Jaya MT, mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, nama Hendrawan Syah, NIM 201052003032, kelas S2B. Adapun studi kasus, yaitu di Universitas Negeri Makassar, terdapat beberapa sektor lokasi kampus yang berbeda. Di setiap sektor memiliki jaringan komputer masing-masing, dua di antaranya jaringan komputer sektor Parangtambung dan sektor Gunung Sari. Namun, kedua jaringan tersebut belum dapat saling terkoneksi sehingga terjadi kesulitan share data, share informasi, dan mengakses laman web masing-masing. Jadi, operator jaringan Universitas Negeri Makassar akan membuat sebuah perancangan jaringan komputer untuk menghubungkan kedua sektor tersebut agar dapat saling terkoneksi sehingga dapat memudahkan mengakses berbagai informasi dari sektor lain, termasuk bisa mengakses halaman web jaringan sektor lain. Adapun rancangan jaringannya sebagai berikut. Jaringan 1 atau jaringan SA, sektor Parangtambung, menggunakan satu router, satu switch, satu server, dua klien LAN, satu wireless router, dan dua klien Wi-Fi. Dengan rancangan IP address untuk server 172.16.10 dan .1. Kemudian adapun IP address klien Wi-Fi yaitu 172.16.10.11 sampai 14 yang dikonfigurasi dengan DHCP. Kemudian untuk jaringan 2 atau jaringan SB sektor Gunung Sari yaitu satu router, satu switch, satu server, dua klien LAN, satu wireless router, dan dua klien Wi-Fi, sama dengan jaringan SA, jaringan 1, dengan rancangan IP address server 192.168.10.1. Kemudian untuk IP address klien yaitu 192.168.10.11 sampai 14. Kemudian di setting dengan DHCP. Adapun bentuk rancangan jaringannya sebagai berikut. Pertama, memasukkan semua perangkat sesuai dengan yang dirancang, yaitu untuk jaringan 1. Masukkan dua komputer klien LAN, kemudian dua klien Wi-Fi, kemudian satu komputer server, kemudian satu router, kemudian satu switch, dan satu wireless router. Kemudian untuk jaringan kedua yaitu dua klien LAN, kemudian dua klien Wi-Fi yaitu menggunakan laptop, kemudian satu server, kemudian satu router, satu switch, dan satu wireless router atau Linksys. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua jaringan yang ada dengan menggunakan kabel jaringan.
Untuk klien ke switch dihubungkan dengan kabel tipe strike. Seperti ini. Server juga. Kemudian switch ke router. Kemudian selanjutnya menghubungkan switch ke wireless router menggunakan tipe cross. Ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada jaringan SB atau jaringan kedua. Kemudian menghubungkan wireless router dengan switch yang menggunakan kabel tipe cross. Jadi Ethernet 1. Kemudian menghubungkan antara router menggunakan kabel tipe cross. Kemudian selanjutnya adalah menghubungkan klien Wi-Fi pada wireless router. Caranya klik pada klien, kemudian pada physical, kemudian karena secara default klien disetting menggunakan LAN card, maka kita akan merubahnya menjadi wireless card. Kita close, kita ganti menjadi wireless card seperti ini. Hidupkan, maka akan seperti ini. Lakukan yang sama pada seluruh klien Wi-Fi. Matikan dulu, dan diganti menggunakan wireless card. Hidupkan kembali. Ya. Dan selanjutnya pada jaringan kedua, matikan laptopnya dan ganti, akan kembali. Kemudian matikan setting ini. Hidupkan kembali. Ya, sudah terhubung. Baik, sekarang langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP address pada setiap jaringan. Dan IP address yang dirancang telah ditentukan tadi, Untuk jaringan 1, jaringan SA, ini jaringan 2 SB,
dengan SD. Baik, pada jaringan SA menggunakan IP address yaitu 172.16.10.1 untuk server. Kita setting, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 172.16.10.1. Subnet mas, ya, subnet mas. Kemudian kita juga di sini masukkan IP address untuk default gateway yaitu 172.16.10.2. Ini adalah IP address port yang terhubung ke router. Kita akan menjadikan router sebagai default gateway agar jaringan kita dapat terhubung dengan router. Maka kita jadikan router sebagai default gateway. Dan setelah itu kita aktifkan DHCP. Pilih service, pilih DHCP, aktifkan DHCP, kemudian kita isi di sini IP address default gateway yaitu IP address router itu 172.16.10.2. Ini adalah IP address default gateway. Kemudian ini dia 172. Maka ini start IP address. Kita akan setting 10 dan kita di sini setting 11. Artinya IP address yang akan didapatkan oleh klien dimulai dari 10.11 sebagaimana yang telah dirancang. Kemudian di sini maksimum jumlah user yang terhubung kita ganti 4. Karena cuma 4 klien yang akan terhubung. Itu 4 klien WiFi dan 4 klien LAN, 4 saja. Maka rentang IP address yang akan didapatkan oleh klien adalah 192.168.10.11, 10.11, 10.12 sampai 10.14 saja. Ya seperti itu. Kemudian kita save. Ya sudah tersave. Kemudian kita mengatur ini dia web server. Kita juga akan mengatur web server agar bisa diakses oleh klien-klien yang ada. Kita mengatur web server, pilih HTTP, kemudian pilih index, kemudian klik edit. Pada menu web server ini, pada menu HTTP, kita bisa mengedit namanya di sini. Kita bisa menggantinya dengan www.unm.ac.id. Kemudian keterangan di bawahnya kita bisa menggantinya. Selamat datang di UNM Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana. Kemudian di sini juga kita bisa ganti jadi home. Information. Setelah membuat atau mengedit web server, maka kita save. Klik save, kemudian pilih yes. Dan kita close.
Kemudian jangan lupa kita setting pada router port 0.0 yang terhubung ke jaringan 1. IP address ini akan menjadi default gateway dari IP address atau dari jaringan 1. Kita aktifkan portnya, port 0. Kemudian kita masukkan IP address 172.168.10.2. Karena titik satunya sudah digunakan oleh server, maka IP default gateway kita gunakan titik 2. Ya, kita klik subnet mask, kemudian kita close. Kemudian kita atur lagi, kita kembali pada DHCP. Kita isi kembali, kita isi ulang 172.16.10.2. Di sini ya 10.11 sebagaimana yang telah disetting. Kemudian kita isi 4 klien yang terhubung. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Kita mengatur DHCP client. Masuk, kita pilih DHCP client. Ya, sudah terhubung. Sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari server 172.168.10.11 dengan default gateway dari router, dan 1.11 ini sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian pada client 2, kita pilih IP configuration, kita pilih DHCP. Kita cek lagi. Ya, sudah IP address-nya sudah menjadi 172.16.10.12. Kemudian kita close. Selanjutnya adalah kita setting IP address pada wireless LAN, wireless router. Kita klik pada wireless router. Kemudian pilih configuration, pilih LAN. Ini sudah ada IP address default, kemudian kita ganti saja. Itu 172.16.10.3. Kenapa? Karena server sudah menggunakan titik 1, default gateway dari router sudah menggunakan titik 2, dan selanjutnya pada wireless router menggunakan titik 3. Kita close. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita setting wireless. Default kita rubah menjadi jaringan SA. Kemudian kita pilih WEP, kemudian kita masukkan passwordnya 123456789 10 karakter. Kemudian setelah itu kita masuk kepada menu GUI. Ya, di menu GUI ini kita setting automatic configuration DHCP. Kemudian di bawah sini ini sudah ada IP address yang masuk
16.10.3 IP address dari wireless LAN. Kemudian selanjutnya adalah kita enablekan DHCP server agar klien Wi-Fi sudah dapat mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian pada start IP address ini kita akan rubah karena klien LAN sudah mendapatkan 1.11 dan 1.12, maka klien Wi-Fi akan melanjutkan jadi 1.13. Dengan maksimal yang terhubung adalah 2, karena hanya menggunakan 2 klien. Klien Wi-Fi maksudnya. Ya, seperti ini. Jadi yang akan jadi IP address yang akan didapatkan oleh klien Wi-Fi adalah 1.13 dan 1.14. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita save dulu. Ya, kita save dulu. Kemudian kita masuk ke wireless. Ya. Sudah di enable. Kemudian kita save. Ya sudah. Ini kita close. Kemudian selanjutnya kita coba konekkan klien Wi-Fi pada wireless di jaringan wireless LAN di jaringan 1. Kita coba konekkan, kita masuk di desktop, kemudian pilih PC wireless. Kita pilih PC wireless, ya, pilih connect. Kemudian kita refresh. Ya, ini sudah ada jaringan SA, kita konekkan saja langsung ke SSID-nya. Kita klik connect, kemudian masukkan passwordnya. Ya, seperti ini. Kemudian pilih connect. Ya, sudah, adapter is active, sudah terkonek. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita lakukan pada klien Wi-Fi yang kedua. Desktop, pilih PC wireless, pilih connect, refresh, pilih SA, masukkan IP-nya, passwordnya, seperti ini, klik connect, ya sudah connect, kita close, ya sudah terhubung. Selanjutnya adalah kita coba aktifkan DHCP client pada klien Wi-Fi. Di configuration, ya sudah mendapatkan IP address secara otomatis 10.3. Ya. 10.3. 10.13. Mendapatkan 10.13. Kemudian selanjutnya pada klien Wi-Fi kedua, pilih IP configuration. Ya, sudah 172.16.10.14. Ya, sudah mendapatkan IP address sesuai dengan yang direncanakan. Ya, semuanya sudah. Ya, kita masukkan di sini, kita ketikkan IP client 172.
16.10.11 sampai titik 14. Untuk klien IP server kita juga masukkan IP default 172.16.10.2 agar mudah diingat. Untuk wireless router 172.16.10.3. Ya, sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah melakukan uji konektivitas dalam satu jaringan ini, dalam jaringan SA. Apakah klien dan server sudah saling terhubung atau belum? Kita coba klik pada server, pilih desktop, pilih command prompt, kemudian ping ke gateway terlebih dahulu 172.16.10.2. Enter. Ya, sudah terhubung ke gateway. Kemudian kita coba ping ke klien LAN. Masukkan di sini 11. Ya, sudah terhubung. Kemudian kita coba ping ke wireless LAN. Titik 2. Wireless router maksudnya. Ya, sudah terhubung juga. Kita coba ping ke klien WiFi. Titik 13. Ya, sudah terhubung juga. Kita coba dari klien command prompt. Jadi command prompt ping spasi 172.16.10.1 untuk server. Kita coba ping ke server. Ya, sudah terhubung. Coba ping ke gateway. Ya, sudah terhubung juga. Kita coba ping ke klien WiFi. Ya, sudah terhubung juga. Semuanya sudah saling terhubung. Kemudian kita coba pada klien WiFi, apakah sudah terhubung ke komputer server. Kita ping ke 72.16.10.1. Enter. Ya, sudah terhubung. Ya. Kita coba ke klien LAN. Ya, sudah terhubung juga. Kemudian selanjutnya adalah kita menguji koneksi atau kita melakukan request web pada server. Apakah sudah bisa diakses oleh klien atau belum? Kita coba mengakses link yang telah disetting di server. Apakah sudah bisa ditampilkan di klien? Kita coba klik pada klien LAN. Kemudian pilih web browser. Ya. Ya, ini web browser. Kemudian masukkan IP address dari server. 172.16.10.1. Dan kita enter.
Ya, sudah tertulis www.unm.ac.id. Selamat datang di UNM program pasca sarjana. Quick linknya ada home, information, dan lain-lain. Ya, sudah bisa diakses. Jadi klien sudah dapat mengakses web yang telah disetting di web server dan sudah bisa diakses. Jadi web server pada jaringan SA sudah bisa diakses atau sudah berhasil. Kita coba pada klien WiFi. Pilih web browser. Klikkan 172.16.10.1. Enter. Ya, sudah juga. Sudah bisa diakses. Web servernya sudah bisa diakses. Ya, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan setting pada jaringan yang kedua, yaitu jaringan SB. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti tadi. Kita masukkan IP address rancangannya, yaitu 172.192 maksudnya 2.168.10.1 untuk server. Kemudian 192.168.10.2 untuk gateway. Kemudian 192.168.10.3 untuk wireless router. Kemudian untuk klien kita menggunakan settingan DHCP dengan rentan IP address yang akan didapatkan 192.168.10.11 sampai titik 14. Ya, seperti ini. Sekarang selanjutnya adalah melakukan setting pada server. Klik pada server. Kemudian pilih desktop. IP configuration, masukkan IP address 192.168.10.1. Ya. Kemudian masukkan subnet mask, kemudian masukkan default gateway yaitu IP address yang terhubung ke router. Itu 192.168.10.2. Ya, seperti ini. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita setting pada router. Pilih config. Pilih pas Ethernet 0 yang terhubung ke jaringan SB. Aktifkan portnya. Kemudian masukkan IP address 192.168.10.2. Ya, kemudian close. Selanjutnya adalah kita setting pada wireless router. Kita klik pada wireless router. Kemudian pilih configuration.
pilih LAN, kemudian kita masukkan IP address sesuai dengan direncanakan 192.168.10.3. Masukkan subnet mask, klik ya, sudah. Kemudian kita aktifkan wireless atau SSID-nya. Kita di sini ganti nama SSID-nya menjadi SB. Kemudian pilih WP. Kita masukkan 12345678910. Security key, passwordnya 10 karakter. Setelah selesai, kita masuk ke GUI. Kita setting automatic configuration DHCP. Ya, di sini sudah tersetting. Kemudian kita enablekan DHCP server agar klien WiFi dapat mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian di sini pengaturan IP address-nya untuk klien 192.168.10.11 kita jadikan IP address awal dari klien WiFi. Kemudian di sini kita masukkan dua maksimum dari klien yang terhubung, karena yang terhubung pada wireless router cuma 2. Jadi perencanaan IP address yang akan didapatkan oleh klien yaitu klien WiFi yaitu 10.11 dan 10.12. Sudah, kemudian kita save. Setelah selesai, kita masuk pada menu wireless. Kita cek, di-enablekan SSID. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kita menghubungkan kembali klien WiFi dengan wireless router dengan mengakses SSID atau jaringan hotspot yang telah kita buat. Klik desktop, pilih PC wireless, pilih connect, kemudian kita refresh. Kita tunggu ya, ini ada SB yang kita sudah buat untuk jaringan SB. Ini SB kita konekkan, masukkan passwordnya 123456789. Yang klik connect, ya sudah connect. Close. Kita close, kemudian klik lagi pada klien WiFi kedua, pilih desktop, dan pilih PC wireless. Kemudian refresh. Pilih SB. Kita konekkan SB, masukkan passwordnya. Klik connect, ya, connect. Selanjutnya kita coba mengaktifkan DHCP client. Ya, sudah aktif. Ya. Sudah aktif. Kita coba aktifkan DHCP client yang pertama. Ya, sudah mendapatkan IP address sesuai dengan yang diinginkan.
Ya, masih belum mendapatkan IP address. Kita coba setting ulang. Kita rubah di sini jadi 3. Ya, jadi 4. Kita rubah jadi 4. 4 client. Yang kita save. Ini rentan IP address yang akan didapatkan 11 sampai 14. Sesuai dengan yang direncanakan. Kita setting ulang. Ya, enable. Dan kita close. Kita klik. Apakah sudah mendapatkan IP address? Iya, sudah. Sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari client. Dari wireless LAN. Kemudian selanjutnya adalah kita setting DHCP server pada client LAN. Untuk client LAN, kita klik pada server DHCP. Ya. Kemudian di sini masukkan IP address default gateway dari router. Kemudian kita di sini ya ringkan 11. Ya 11. Masukkan sini 4. 4. Kemudian kita save. Kita close. Dan kita coba aktifkan DHCP client. Ya, sudah mendapatkan IP address. Kemudian kita masuk ke kedua. Aktifkan DHCP. Ya, sudah mendapatkan juga. Jadi semuanya sudah mendapatkan IP address sesuai dengan yang direncanakan. Itu 192.168.10.11 sampai titik 14. Kemudian selanjutnya adalah kita coba setting web server pada jaringan kedua pada komputer server. Kita pilih HTTP, kemudian pilih edit pada menu index.html. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya. Jadi www.unm.ac.id. Kemudian kita bisa ganti di sini. Selamat datang di UNM. Pasca sarjana. Program pasca sarjana. Atau kita klikkan di sini. Sektor Gunung Sari. Ya, sektor Gunung Sari. Kemudian di sini kita bisa ganti jadi home sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita bisa ganti information dan lain-lain. Sudah selesai. Dan kita save. Pilih yes. Sudah. Web server sudah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah kita coba melakukan uji konektivitas pada seluruh klien dalam jaringan SB. Kita klik pada server. Pilih desktop. Pilih command prompt. Ping. Kita coba ping pada IP address default gateway. 192.168.10.2.
Ya, sudah terhubung. Kemudian kita coba ping pada wireless router. Titik 3. Ya, sudah terhubung juga. Kita ping pada klien LAN. 14. Ya, sudah terhubung juga. Kita coba ping pada klien WiFi. Ya, sudah terhubung. Kita close. Kita coba klik pada klien LAN. Apakah sudah terhubung? Kita ping ke gateway. Titik 10.2. Ya, terhubung. Kita ping ke server. Terhubung juga. Kemudian kita ping ke klien WiFi. Ya, sudah terhubung. Kemudian selanjutnya pada klien WiFi kita coba ping ke server 192.168.10.1. Ya, sudah terhubung ke server. Coba kita ping ke komputer klien LAN. Titik 14. Ya, sudah terhubung. Selanjutnya kita coba mengakses web atau melakukan request web, laman web pada server. Apakah kita sudah bisa, apakah klien LAN maupun WiFi sudah dapat mengakses web server atau sudah bisa melakukan request laman web sesuai dengan yang disetting tadi. Kita coba klik pada web browser. Ya, masukkan IP address dari server 168.10.1. Enter. Ya, sudah ada perintah atau ada keterangan sebagaimana yang kita setting tadi pada web server www.unm.ac.id. Selamat datang di UNM sektor Gunung Sari. Ada home, ada information, dan lain-lain. Ya, sudah berhasil. Dan selanjutnya pada klien LAN. Kita masukkan 192.168.10.1. Apakah klien LAN sudah bisa mengakses laman dari web server? Ya, sudah. Selamat datang di UNM sektor Gunung Sari. Baik, sudah terhubung. Artinya jaringan SB sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan kedua jaringan yang berada di sektor yang berbeda dengan IP address yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda. Kita akan mencoba menghubungkannya dengan menggunakan router dan melakukan routing agar bisa saling terhubung satu sama lain, agar klien-klien pada jaringan SA bisa mengakses web server mengakses laman web dari jaringan SB dan juga dapat saling mengirim informasi. Kemudian jaringan SB juga dapat mengakses atau klien pada jaringan SB dapat mengakses laman web dari web server dari jaringan SA dan dapat melakukan sharing data ataupun informasi. Baiklah, selanjutnya adalah kita melakukan
konfigurasi routing agar komputer pada jaringan SA dan jaringan SB dapat saling terkoneksi satu sama lain. Dengan cara kita masukkan dulu kita IP address. Ini akan diisikan pada port yang terhubung ke sesama router. 192.168.2.1. Kemudian 192.168.2.2 untuk port router pada jaringan SB. Ya sudah. Kemudian kita juga ketik. Ya, gitu saja. Langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Klik pada router, pilih pas Ethernet 01 yang terhubung ke sesama router. Kemudian aktifkan portnya. Kemudian masukkan IP address 192.168.2.1. Ya, ini 2.1. Port 01 pada router SA. Kemudian di router SB kita klik pada pas Ethernet 01 port router yang terhubung ke router SA. Aktifkan port, masukkan IP address 192.168.2.2. Diingat bahwa IP address yang terhubung ke sesama router harus disamakan kelasnya agar dapat terhubung. Kemudian setelah diisi IP address-nya, maka selanjutnya kita melakukan routing. Kita mulai routing pada pada router di jaringan SA. Kita routing ke jaringan SB. Pilih routing, kemudian pilih static. Ya, kemudian kita isi network, mask dan next hop. Adapun network ini adalah IP address tujuan yang akan kita hubungkan dengan jaringan SA, IP address tujuan. Ya. Namun pada IP address terakhirnya, di angka terakhir kita rubah ke angka 0. Menjadi IP address dengan angka terkecil, yaitu 0. Kemudian subnet mask, sesuai dengan subnet mask jaringan yang akan kita hubungkan dengan jaringan kita atau jaringan SA. Kemudian next hop adalah IP address port router yang terhubung langsung dengan router yang kita setting. Baiklah, kita coba. Network. Kita isi networknya adalah IP address yang akan kita hubungkan, dengan jaringan SA. Network di sini adalah 192.168.10.0. Kemudian angka terakhir dari IP address tersebut kita rubah menjadi 0. Ya, 192.168.10.0. Di sini 192.168.10.2, 10.1, 10.3, dan di sini kita menjadikan 10.0. Masukkan subnet mask 255.255.255.0 karena kelas C. Kemudian masukkan next hop, itu IP address port router yang terhubung langsung dengan router yang kita setting. Next hopnya itu adalah ini, 192.168.2.2. 168.2.2. Dan kita add. Ya, sudah. Dan kita close. Sudah. Kemudian kita setting routing pada
router SB. Kita klik, kita pilih static routing, next network. Seperti tadi, IP address jaringan yang ingin kita hubungkan dengan jaringan yang kita setting. IP address-nya itu adalah 172.16.10.0.0. Di sini 20. Kenapa? Karena jaringan yang kita hubungkan adalah tipenya kelas B. Jika menggunakan jaring yang ingin dihubungkan dengan jaringan kita menggunakan tipe kelas C, maka yang dirubah hanya satu angka terakhir. Kalau untuk kelas B, jaringannya akan dirubah menjadi 2 angka terakhir menjadi 0. Seperti itu. 172.168.16 di sini karena IP address pada jaringan kelas A yang ingin kita hubungkan dengan jaringan kelas B itu memiliki IP address 172 dan 1.6. Maka di sini 172.1.6.0.0. Masukkan subnet mask kelas B 255.255.0.0. Masukkan next hop 192.168.2.1. Ini dia IP address port router yang terhubung langsung dengan router yang sedang kita setting. Ya. Dan kita add. Ya, sudah. Dan kita close. Baik, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita coba melakukan uji konektivitas. Apakah jaringan SA sudah terhubung pada jaringan SB dengan menggunakan routing. Kita klik pada server. Baik. Kita rubah dulu sedikit di server, di web servernya. Kita ganti di sini menjadi perang tambung. Sektor perang tambung. Ya. Kemudian kita masuk ke command prompt. Ya, sekarang kita coba ping ke server jaringan SB. Ya, kita tunggu. Ya, sudah terhubung. Kita ulang sekali lagi, sudah terhubung? Ya, sudah terhubung. Artinya server pada jaringan SA yang lokasinya berbeda dan IP address yang berbeda sudah terhubung pada jaringan SB yang memiliki IP address yang berbeda. Ya, sudah terhubung. Kemudian kita coba ping pada klien jaringan lain, jaringan SB 1.11. Coba ping. Ya, kita coba close dulu, kemudian kita klik lagi pada server, kita coba hubungkan kembali 14. Kita coba. Ya, sudah terhubung. Server di jaringan SA sudah terhubung pada klien pada jaringan SB.
selanjutnya kita close. Kita ke komputer server di jaringan SB. Kita klik command prompt, coba tipkan IP address-nya, kita ping pada servernya. Ya, sudah terhubung ke jaringan SA. Coba pingkan ke 11, sudah terhubung juga. Sudah terhubung. Kemudian kita coba konekkan dari klien. Apakah klien sudah terhubung ke klien dari jaringan SA? Apakah sudah terhubung pada server atau klien pada jaringan SB? Ya, sudah terhubung. Kita coba pada klien. Ya, sudah terhubung juga. Kita uji pada sebaliknya. Coba. Ya, udah terhubung. Ya, sudah terhubung juga. Klien pada jaringan SB sudah terhubung pada klien pada jaringan kelas A. Artinya, dengan menggunakan pengujian command prompt atau ping, seluruh jaringan atau kedua jaringan yang ada, yaitu jaringan SA dengan jaringan SB sudah saling terhubung satu sama lain. Kita coba menguji pada pengiriman file. Kita akan uji pada pengiriman file. Klik add simple PDU. Ke server, ya, ada keterangan successful. Kita uji sebaliknya. Ada successful. Kita uji ke klien. Ya, sudah successful. Baiklah, kemudian pengujian terakhir adalah kita coba mengakses web server pada masing-masing klien, masing-masing jaringan. Pada klien di komputer SA kita coba mengakses jaringan web server pada jaringan SB yang memiliki jarak yang jauh dan IP address yang berbeda. Kita coba akses web server dari jaringan yang berbeda. 92.168.1.10.1. Ya, sudah bisa diakses. Kita lakukan pengujian sebaliknya. Apakah sudah bisa diakses web server pada jaringan lain? Sudah bisa diakses? Atau belum? Bukan 172.16.10.1. Ya, sudah bisa juga diakses. Artinya mereka sudah dapat saling mengakses web server, mengakses laman web, sudah bisa saling sharing data, dan sudah dapat saling terkoneksi satu sama lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.